Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Denny Alamsah, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Program Studi Teknik Otomotif Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, hari Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran pada submateri perawatan sistem bahan bakar injeksi elektronik atau EVI, mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan, di kelas 11 TKRO 1 sebagai syarat ujian kinerja pendidikan profesi guru kategori 1 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, simak video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anakku semua. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ya. Alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat sehingga pada hari ini ya kita bisa bertemu pada pembelajaran materi pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Ya, silakan Mas Rafi Irfan. Siap gerak, pertama mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nihil ya? Ya, Pak. Mahfudin? Ahmad Tri Andika? Hafid Hilmi, Andika Ramadhani, rasa bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan kepada kita, ya, sehingga kita bisa hadir. Selamat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Selamat pagi, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Duduk lagi, silakan. Kemarin kita sudah melakukan pembelajaran mengenai sistem bahan bakar konvensional atau karburator, ya. Maka untuk pertemuan kali ini kita lanjut pada sistem bahan bakar sistem injeksi elektronik, ya, atau EVI. Untuk sebelum kita lebih lanjut mengenai EVI ini, ya, nanti kalian simak pada layar ini, layar di TV di sini, di LCD ya. Ini saya bukakan presentasi untuk materi kita kali ini, dan juga kalian lihat modul yang ada di depan kalian masing-masing, ya. Lihat buku modulnya, ya, sambil mencocokkan materi yang akan Pak Guru sampaikan. Untuk mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar bensin injeksi, ya. Indikatornya apa? Yaitu memperjelas pengertian fungsi sistem bahan bakar bensin injeksi, terus kemudian menganalisa kerusakan yang sering terjadi pada sistem injeksi. Setelah kemarin itu sistem karburator, ya. Terus kemudian menyimpulkan langkah-langkah perbaikan pada kerusakan yang sering terjadi pada sistem injeksi. Melakukan pemeriksaan kerusakan pada sistem bahan bakar injeksi. Terus kemudian mereparasi kerusakan sistem bahan bakar injeksi. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan komponen sistem bahan bakar injeksi, ya. Kita harus tahu komponen-komponennya apa saja untuk sistem injeksi, ya. Yang kedua yaitu siswa dapat pemeriksaan pada sistem bahan bakar injeksi, ya. Kita harus bisa memeriksa kerusakan, ya, ataupun problem ataupun masalah yang ada pada kendaraan dengan sistem injeksi. Terus yang ketiga, siswa dapat melakukan perbaikan. Setelahnya adalah perbaikan, ya, pada sistem injeksi. Pengembangan penilaian pengetahuan. Terus kemudian pengambilan penilaian keterampilan dari praktik, ya, dan pengambilan dari penilaian sikap. Sikap ini apa saja? Yang pertama ada sikap religius, ya, memberi salam pada saat awal dan akhir pembelajaran,
saling menghormati, memelihara hubungan dengan baik sesama teman sekelas. Apa itu sistem bahan bakar injeksi? Apa itu EVI? Ya. Di sini ada video yang sudah Pak Guru siapkan. Ya, nanti kalian simak di sini. Ya. Kalian simak sama-sama biar kita sama-sama paham. Injeksi itu apa sih? Oke. Semuanya selamat datang. Pada terakhir, di kali ini kita akan membahas tentang injection. Nah, seperti kita tahu, injection ini diperuntukkan untuk menggantikan posisi karburator. Nanti juga kita akan membahas tentang karburator versus injection di video selanjutnya. Jadi kita akan bahas. Nah itu ya tadi tayangan mengenai injeksi atau EVI, Electronic Fuel Injection. Selanjutnya saya beri pertanyaan, Pak Guru beri pertanyaan. Barangkali masih ada yang sedikit mengganggu atau sedikit belum paham mengenai apa itu EVI. Kita sepaham dulu ya, kita sepengetahuan nanti. Ya, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Acungan jari, acungan tangan. Ya silakan, Mas Agus. Apakah karburator dan EVI itu lebih bagus EVI? Baik ya. Pertanyaan dari Mas Agus Triyono adalah apakah karburator dan EVI itu lebih bagus EVI ya. Nah, ini menarik nih ya. Itu ada yang menganggap EVI lebih bagus. Ada juga yang menganggap karburator lebih bagus ya. Kayak kita handphone saja begitu ya. Handphone ya, ada yang bilang merek ini lebih bagus, merek ini lebih bagus, prosesor ini lebih bagus ya. Yang baterainya sekian mAh itu lebih bagus ya. Coba dari teman-teman di sini ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mas Agus? Silakan angkat tangan. Ya, Mas Hafid. Kalau menurut saya, EVI jauh lebih bagus daripada karburator. Karena EVI lebih irit bahan bakar. Kalau karburator lebih kebanyakan lebih boros Bahan bahan bakar. Oh gitu ya. Baik, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Mas Hafid. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau menanggapi? Oke, Mas Farhan, silakan. Menurut saya lebih bagus karburator karena servisnya mudah daripada yang EVI. Kasih aplaus lagi buat Mas Farhan. Ya. Betul kata Mas Hafid, EVI itu lebih bagus, dia lebih irit, lebih efisien. Menurut Mas Farhan, karburator lebih bagus karena servisnya mudah. Betul sekali ya. Karburator itu jauh lebih mudah ketimbang injeksi ya. Kalau injeksi itu lebih rumit karena menggunakan modul-modul dari elektronik ya. Kalau karburator tanpa elektronik tentu saja jelas saja itu lebih mudah. Di mana-mana bisa servis karburator. Mengapa sih harus injeksi? Ya. Kan mobil motor tanpa injeksi bisa jalan nggak sih? Bisa ya. Tentu saja dengan yang namanya teknologi karburator. Ya, seperti yang telah dijelaskan pada materi kemarin. Ya, tapi kenapa harus ada injeksi? Ya. Nah, ini kita lihat dulu tayangannya. Saat proses pisah. Karena dalam hal ini jadi aliran udara dengan tekanan yang rendah di bagian intake yang merupakan Volumenya tidak kurang apa enggak? Kurang. Ya, saya naikin lagi volumenya. Maka aliran udara semakin cepat juga. Hal ini menyebabkan semakin rendahnya udara di bagian venturi yang menyebabkan semakin banyaknya bahan bakar yang risau. Dan yang keempat, mudah-mudahan dalam menemukan bengkel yang kita memperbaiki karburator jika terjadi masalah pada alat ini saat dalam perjalanan. Silakan untuk kekurangan. Oke, itu dia tadi kekurangan dan kelebihan dari kedua alat ini. Udah ya, kita lihat bareng-bareng jawaban atas pertanyaan dari Mas Agus
Ya, bagusan mana sih? Ya. Tadi benar semua nggak? Benar semua, ya. Tapi kalau menurut kalian pribadi nih semua ya, tadi jelas lebih banyak yang menjawab jauh bagusan FI ya. Ya, saya setuju ya. Karena yang namanya teknologi terbaru itu sudah pasti lebih bagus ya, lebih upgrade kan ya. Tahu yang namanya upgrade ya? Kayak kamu kalau handphone ya, handphone wis selung tahun kan arane wis jadul ya. Wis tinggal telung tahun jadul, sudah dipakai 3 tahun terus jadul, apa yang harus dilakukan? Upgrade ya. Injeksi EVI itu upgrade-annya dari karburator ya. Perkara bagusan mana? Ya masing-masing orang menentukan. Boleh bagusan karburator, boleh juga bagusan EVI. Karena kita di sini akan mempelajari tentang EVI ya, maka kita harus maju ke EVI ya. Kita simpan dulu karburator ya, kita maju ke EVI. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis EVI ya. Jenis-jenis EVI pada awal mulanya ya, pada perkembangannya, yang pertama di sini ada KJ-tronic ya. KJ-tronic. Setelah KJ-tronic itu ada KEJ-tronic ya, ini. Setelah KEJ-tronic barulah kita masuk ke EVI ya. Apa itu KJ-tronic? Apa itu KEJ-tronic? Apa itu EVI? Di sini ada videonya masing-masing, kita bisa lihat bareng-bareng. Nah, itu yang tadi KJ-tronic ya. Sekarang selanjutnya adalah KEJ-tronic. Kita lihat lagi. KEJ-tronic itu seperti apa? Jenis yang kedua yaitu KE-Jetronic. Kalau adanya KE-Jetronic, kalau sekarang ini perkembangan ya, ini perkembangan. Yang awalnya itu KJ-tronic, terus upgrade lagi ke KE-Jetronic. Terus yang selanjutnya yang terakhir yaitu EVI. Ya, kita lihat EVI. berikutnya setelah KE-Jetronic kemudian keluar EVI. Ya, mungkin kalau ini sudah banyak yang mengenal EVI itu kependekan dari. Nah, di sini ada bagian-bagian komponen EVI ya, komponen injeksi. Yang pertama ada sensor, yang kedua ada prosesor, yang ketiga ada aktuator. Ya, sensor apa saja? Sensor-sensor itu ada CKP, ya, CMP, MAP, MAF, ya. Aktuator ya, aktuator itu ada apa saja? Ada oil control ya, injektor, fuel pump. Sudah melihat materi tentang EVI ya, melihat komponen tentang EVI, fungsi-fungsi komponen EVI. Sekarang kita masuk ke pertanyaan lagi. Karburator kan pernah ya lihat motor dengan sepeda motor dengan sistem bahan bakar karburator, pernah lihat mogok ya? Biasanya kalau mogok itu apa? Bensinnya habis, terus apa nih? Karbunya ngadat ya, karburatornya ngadat, terus apa lagi? Businya basah ya, businya rusak, gitu kan? Nah sekarang sudah injeksi ya, sudah injeksi nih ya, berarti sudah EVI. Masih bisa mogok apa tidak? Oke, Mas Yogi, silakan. Menurut saya tidak, Pak. Ya, kenapa alasannya? Karena kalau yang sudah EVI cenderung tidak rem. Menurut Mas Yogi itu tidak mogok karena biasanya kalau mesin dengan EVI itu tidak rewel. Nah sekarang selanjutnya ada yang mau memberi tanggapan lagi? Satu lagi, ya Mahmudin, silakan. Kalau menurut saya masih bisa mogok Masih bisa, alasannya apa? karena saya punya motor FI. Terus? Itu kadang-kadang jalannya berbet kalau belum servis. Nah ini lagi ya, bagus. Kasih aplaus dulu, kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Yogi sama Mas Mahmudin. Diperhatikan, maka ya efisiensinya atau kinerjanya pasti akan menurun. Jadi masih bisa mogok enggak ya? Ya, bisa mogok atau enggak ya? Nah selanjutnya saya ada
video trouble-trouble mengenai EVI nih. Berarti masih bisa mogok ya EVI ya. EVI masih bisa mogok. Selanjutnya ini trouble atau gangguan yang sering terjadi pada sistem EVI. Simak ya. Atau semuanya bagi pekerja mobil, maka posisi mobil menjadi hal yang untuk diperhatikan agar kendaraan tetap dalam kondisi prima. Namun ada saatnya kita Jadi gangguan-gangguan yang sering terjadi ya, di mana kebanyakan dari gangguan yang terjadi itu disebabkan karena apa? Karena kurangnya perawatan, ya kan? Tadi kan selangnya bocor ya, kotor ya, filternya tidak dibersihkan. Kurangnya perawatan ini kan bisa terjadi karena apa sih? Karena kelalaian dari pemilik ya. Untuk selanjutnya ya, pada pembelajaran kita kali ini ya, kita nanti akan mengadakan diskusi kelompok ya. Yang mana nanti kalian buat kelompok ya. Kelompok 1 Mas Rofiki sama Mas Andika Ramadhani. Kelompok 2 Mas Hafid dan Mas Mahmudin. Yang terakhir kelompok 3 ada Mas Yogi, terus Mas Agus Riono dan Mas Tri Andika. Tugasnya adalah mencari gangguan yang sering terjadi pada sistem EVI dan tentukan cara perbaikannya. Tadi kan sudah lihat ya. Nah, nanti kalian nyarinya di gimana? Manfaatkan modul yang sudah kalian bawa ya. Terus kemudian manfaatkan juga internet ya. Kalian bisa cari di internet. Silakan gunakan handphone kalian untuk browsing ya mengenai masalah yang sering terjadi di sistem EVI ya. Bisa lihat di LKPD, boleh lihat di modul, juga boleh lihat di internet ya, bebas. Untuk kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 2. Nah, di situ ada formulir nama kelompok, diisi dulu halaman pertama ya. Diisi dulu. Diisi. Ditulis nama kelompok masing-masing, nama anggota ya, nama anggotanya ditulis. Tulis. Ya. Selanjutnya ya, pada bagian tabel sebaliknya, bagian tabel. Nah, di situ silakan ditulis gangguan-gangguan yang sering terjadi. Saya beri waktu 15 menit cukup ya? Cukup ya 15 menit ya? Saya beri waktu 15 menit untuk mencari gangguan yang terjadi pada EVI. Mas Agus ini cari tab boleh? Boleh di itu juga, iya nggak apa-apa. Waktunya 15 menit ya, jangan lupa ya. Selesai semua ya? Oke. Selanjutnya presentasi masing-masing kelompok ya. Nanti silahkan masing-masing kelompok dipresentasikan hasilnya kepada kelompok yang lain. Kemudian kelompok yang lain menanggapi ya, kasih pertanyaan ke kelompok yang sedang presentasi. Terima kasih untuk kelompok 2 atas jawabannya. Gimana kelompok 3 sudah puas? Puas ya atas jawabannya ya. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 3 untuk presentasi. Boros. Kemungkinan penyebab sistem pengapian tidak tepat atau tidak normal. TPS, SCT, MAP, sensor data tidak. Periksa seluruh komponen dengan menggunakan scan tools agar dapat membaca kondisi mesin secara menyeluruh dan baru melakukan perbaikan secara. Ya, dari kelompok 1 barangkali ada yang mau dipertanyakan, silakan. Saya Andika dari kelompok 1 ingin bertanya, sistem pengapian tidak tepat atau tidak normal, bagaimana penanganannya? Saya Hafid Ilmi dari kelompok 2 ingin bertanya, kalau full injektor rusak, bagaimana cara? Tidak tepat. Tuh, gimana kelompok 1? Bisa diterima jawabannya? Soket pada setiap sensor. Bisa diterima jawabannya?
Tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Gangguannya apa dulu? Ketahui gangguannya. Ya. Terus kemudian selanjutnya adalah identifikasi. Identifikasi penyebabnya. Ya. Terus kemudian setelah identifikasi penyebab apa? Identifikasi komponen. Ya. Selanjutnya baru apa? Baru setelah identifikasi melakukan diagnosis. Paham semua ya? Oke. Beri aplaus untuk kita semua. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tentang FI. Kita juga sudah diskusi tentang penyebab masalah serta tadi melakukan diagnosa dan identifikasi. Dari pembelajaran kali ini saya jadi mengetahui sistem bahan bakar FI beserta komponen dan fungsinya, dan saya dapat memahami kerusakan-kerusakan dan permasalahannya. Aplaus untuk Dewi. Perbaiki lagi posisinya, silakan. Kemudian scan barcode dan kerjakan selama 5 menit. Yuk, silakan dimulai. Untuk membuka linknya ada kesulitan nggak? Nggak ada ya? Bisa semua? Baik, silakan dikerjakan. Itu rata-rata sudah di atas nilai 70 ya. Alhamdulillah lumayan ya untuk pertemuan kita kali ini. Siap, Bro, kita mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi? Pagi, luar biasa. Yuk kita bersih-bersih dulu. Disapu ruangannya, disapu lagi. Kalau tadi kita pakai bersih, kita meninggalkan juga bersih kembali. Silakan ngambil sapu itu di situ, sapunya. Baik, kita bertemu lagi ya di pertemuan kali ini, yaitu praktek sistem FI ya. Setelah kemarin kita sudah mempelajari tentang teorinya, dasar teori. Untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan praktek sistem FI ya. Yang mana di sini Pak Guru sudah menyediakan 2 unit mobil dengan tipe engine yang sama. Ya, Pak Guru siapkan aplikasi GSIC yang dari Toyota itu di laptop. Ya, nanti bisa dilihat. GSIC itu untuk apa? GSIC itu untuk melakukan diagnosa. Jadi ketika mobil ini trouble-nya apa ya, terus kemudian didiagnosa. Kalian bisa lihat di GSIC di situ. Ya, diagnosanya apa, trouble-nya apa saja. Terus diagnosanya apanya, merujuk ke komponen mana. Siap, Bro. Kita mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru akan bagi 2. Nanti Mas Farhan, Mas Agus, dan Mas Hafid nanti di unit nomor 1 ya, mobil putih. Terus kemudian Mas Mahbudin, terus kemudian Mas Yogi, dan Mas Triandika di unit kedua. FI itu punya komponen dasar berapa? Ada 3, yaitu sensor, terus kemudian prosesor, yang satunya adalah aktuator. Jangan sampai kita melakukan praktek yang tadinya itu kita mau membetulkan ya, kemudian jadinya nanti malah merusak ya. Kita harus perhatikan itu ya, sensor, prosesor, dan aktuatornya. Pagi, luar biasa. Di sini ada 2 LKPD atau 2 job sheet ya, sudah Pak Guru siapkan untuk masing-masing kelompok dikerjakan ya. Jobnya ada di sini, silakan kalian tinggal mengerjakan saja dan mencari trouble yang ada di
unit. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Karena tidak ada pertanyaan lagi, siap gerak untuk melakukan praktek ya sesuai dengan kelompok masing-masing. Tanpa penghormatan, bubar jalan. Fender dipasang dengan baik, jangan sampai ada yang terlewat ya. Karena kalau di bengkel, nanti pelanggan itu kepenginnya mobilnya itu ya bener ya. Jangan ada yang lecet. Ini diusahakan yang lurus, Mas. Ya. Jadi masang fender itu harus menutupi semua bagian, ya. Nah, pasangkan saja ini di sini. Ini diusahakan menutupi semua bagian dari bodi. Jadi fungsinya fender ini untuk melindungi bodi dari baret-baret nanti yang kemungkinan terjadi ketika kita sedang servis. Tuh ya. Ya, sip. Hasilnya berapa tadi? 12,40 volt. Oke. Nah, di situ dilihat di sini standarnya berapa, itu hasilnya baik atau enggak. Berapa hasilnya? 12,47. Baik atau rusak? Baik. Ya, sesuai standar ya, itu standarnya dilihat. Ya. Ini untuk trouble-nya tadi apa? Tadi apa trouble-nya? Tadi trouble-nya apa? Tadi mesinnya nyala nggak? Tidak, tapi di starter menyala tetapi mati lagi. Tadi starter sempat nyala? Iya. Terus Mati. beberapa detik mati? Iya. Satu lagi bisa nggak? Lagi nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Iya. Mau lihat aplikasi dulu, Pak. Ya, dilihat dulu, diagnosa dulu ya, pakai aplikasi ya. Di situ dilihat. Memeriksa sekring dulu, Pak. Oh ya, silahkan. Bisa sekring dulu. Menyala. Tidak menyala. Menyala. Di starter tidak menyala. Sudah berapa kali di starter? 2 kali. 2 kali. Iya. Ya, starter itu kalau mesin tidak nyala jangan lebih dari 3 kali ya. Iya. Kenapa? Karena nanti menghabiskan daya aki ya. Nanti akinya drop kalau lebih dari 3 kali. Saya sudah memeriksa sekring, Pak, tetapi tidak ada yang putus atau rusak. Sekringnya bagus semua. Bagus. Bagus. Iya. Sudah betul di ini pastikan bagus. Sudah. Sudah. Terus kemudian apa lagi? Setelah sekring. Setelah saya melihat di aplikasi lebih, Terus langkah selanjutnya mengecek relay. relay. Sudah belum? Ya, cek dulu relaynya. Posisinya di mana relay? Ya. Saya tadi ngecek sekring EV-nya terputus. Terus? Terus sudah diganti. Ganti. EV-nya. Benar, sudah diganti baru. Ya. Makan dulu, coba. Ya, udah nyala ya mesinnya ya. Nah ini nih, ya. Ini indikator masih nyala, kedip kan? Ya kan, kedip kan? Mesin sudah nyala, tapi indikator masih nyala. Berarti masih ada trouble enggak? Kalau EV, seharusnya kalau mesin sudah nyala, mil harus mati. Tapi ini masih kedip, berarti masih ada trouble ya. Ini gimana tadi? Trouble-nya apa? Yang kebaca
baca oksigen sensor. Oksigen sensor itu di mana? Di DTC analisis. Ya. Oksigen sensor ya. Itu kodenya berapa? PO135. PO135. Ya. Dibetulkan dulu itu yang masih trouble. Sudah apa belum? Ya, langsung dibetulkan. Tadi apanya yang rusak? Oksigen sensor. Iya, apanya? Oksigen sensor apanya? Oksigen sensornya ternyata kendor, Pak. Apa? Yang kendor apanya? Soketnya. Soketnya kendor? Iya. Udah dibetulkan ya tadi ya? Sudah, Pak. Selanjutnya dikerjakan sesuai dengan yang di LKPD ya? Iya, Pak. Ya. Hasilnya sudah muncul belum? Sudah ya itu ya? Ya dicatat. Catat ya. Hasilnya langsung dicatat ya. Itu kalau mau di print ya di print. Tapi kalau nggak mau di print catat langsung saja. Gimana tadi? Sudah selesai semua? Trouble-nya ketemu semua ya? Ketemu ya? Masih ada yang trouble nggak di mobil masing-masing? Sudah ada. Ya. Baik, LKPD sudah dikerjakan semua? Full? Ya. Itu nanti LKPD ya. Nanti dikumpulkan tapi dikerjakan dulu kuis yang ada di dalamnya ya. Dikerjakan secara kelompok. Ya, nanti setelah kuisnya dikerjakan, nanti LKPD baru dikumpulkan ke Pak Guru. Untuk kelompok 1 gimana prakteknya? Tadi trouble-nya apa? Mati. Apa trouble-nya? Di saat starter. Di saat starter ngapa? Saat starter mesin tidak mau hidup. Mesinnya nggak mau hidup? Iya. Cuman itu? Lalu setelah itu saya ngecek spring heavy mati. Kelompok 2 tadi gimana? Trouble-nya apa saja? Pada awal starter menyala, selanjutnya mati. Awal starter nyala, tapi selanjutnya mati. Sudah itu toh yang trouble. Ada lagi, Pak. Apa? Setelah saya melihat di aplikasi, saya mengecek spring. Cek sikring. Jadi di sini mobil masing-masing sudah lampunya ketika mesinnya nyala, lampu mil sudah mati semua. Sudah dipastikan betul semua ya? Ya, sudah pastikan trouble-nya itu selesai semua. Ya. Baik, kalau sudah trouble-nya terselesaikan, LKPD juga sudah dikerjakan seluruhnya, ya. Berarti untuk pertemuan kali ini, ya pertemuan praktik kali ini, Pak Guru selesaikan ya. Kemudian jangan sampai kita meninggalkan materi-materi yang sudah dipelajari kemarin, ya, karena untuk materi selanjutnya pasti ada kesinambungannya dengan materi yang kemarin. Ya, kita tidak akan mencapai pada posisi yang tinggi jika kita tidak menginjak ya dasarnya terlebih dahulu. Ya, kita tidak akan bisa membangun rumah jika kita tidak membuat pondasinya terlebih dahulu. Itu ya. Masih semangat? Semangat lagi? Pagi, luar biasa. Baik, untuk selanjutnya dirapikan kembali alat-alat yang sudah dipakai, ya, dirapikan, dibersihkan, ditempatkan lagi pada tempat semula. Nah, sebelum kita melakukan pembersihan, silakan ketua kelas untuk mengakhiri dengan bacaan doa. Ya, silakan kita melakukan 5S, kebersihan, peralatan, dan lain sebagainya. Ayo, bubar, jalan. Dirapikan kembali, vendornya dirapikan, dimasukkan ke dalam tempatnya lagi, alat-alat tadi yang digunakan dirapikan lagi.
Dilipat lagi ya fendernya ya. Dilipat lagi, taruh di KD lagi.